Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Apa kabar semuanya? Doa kami setiap kita di dalam kasih Tuhan, berkat Tuhan, dan perlindungan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Kembali berjumpa di dalam renungan rohani, Aku Percaya. Puji Tuhan, dan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia dalam kehidupan setiap kita. Hari ini sama-sama kembali kita akan diberkati melalui sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang sebelumnya, di episode sebelumnya saya pernah menyampaikan akan saya bagi beberapa bagian, yaitu tepatnya menjadi 4 bagian dalam firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 ayat 1-16. Di beberapa episode sebelumnya, di bagian pertama dan kedua sudah saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Yesus adalah perisai kita. Yesus tempat perlindungan kita. Tuhan adalah kota benteng keselamatan kita. Jesus is my shield. Dan yang bagian kedua, saya berbicara tentang Jesus is my defender. Tuhan adalah pembelaku, pembelamu, pembela kita semua. Dan bersama dengan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, saudara dan saya di dalam kuasa Tuhan, dalam perlindungan kuasanya yang sangat luar biasa. Bahkan 10.000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, kita tidak akan tertimpanya. Engkau dan aku hanya akan menonton pembalasan orang-orang fasik. Tuhan yang menjadi pembela kita. Dan hari ini sama-sama kita akan melihat Mazmur 91 ayatnya yang ke-9 sampai 13. Kita akan belajar bersama-sama dan diberkati tentunya melalui yaitu peranan sebuah makhluk sorgawi yang namanya malaikat-malaikat Tuhan. Ayat 9 sampai ayat 13. Bersama-sama kita dengarkan demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Haleluya. Betapa powerfulnya firman Tuhan yang hari ini saudara dan saya dengar. Betapa luar biasanya janji Tuhan, jaminan Tuhan yang kita terima hanya di dalam Tuhan. Yaitu saudara dan saya diluputkan dari segala mara bahaya, diluputkan dari segala malapetaka, dari segala sakit penyakit, bahkan pedang, sampar, dan kelaparan. Bersama-sama hari ini kita akan melihat betapa Tuhan juga memakai peranan malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat Tuhan yang dipakai untuk bekerja untuk kebaikan kita. Malaikat Tuhan bekerja untuk kebaikan saudara dan saya. Dan kalau saudara perhatikan, di ayat yang ke-9, di kalimat pertama, lagi-lagi Tuhan menjaminkan buat saudara dan saya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Tuhan tempat perlindungan saudara dan saya. Amin. Jangan cari perlindungan dari manusia. Jangan cari pembelaan dari manusia. Tapi carilah perlindungan dari Tuhan. Carilah yaitu pembelaan dari Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Hanya di dalam Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Saya terlalu percaya. Mazmur 126 mengatakan buat saudara dan saya bahwa orang-orang yang berjalan maju sambil mencucurkan air mata akan pulang menuai dengan sorak-sorai kemenangan, membawa pulang berkas-berkasnya dengan sukacita. Haleluya. Itulah yang terjadi bagi orang-orang yang berlindung di dalam Tuhan. Pembelaannya atau pembelaan di dalam hidupnya dia akan alami dari Tuhan langsung. Sebab Tuhan sekali lagi tempat perlindungan kita. Dan hari ini firman Tuhan menjanjikan bagi setiap kita bahwa kita tidak akan, yaitu saudara dan saya akan diluputkan dari malapetaka, dari mara bahaya, bahkan dari tulah yang mendekat kepada kemah kita. Janji firman Tuhan, semua tulah, bahkan segala mara bahaya dihalau, dipatahkan, sebab malaikat-malaikatnya, ini menarik, akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara, seringkali kita tidak sadar bahwa sebenar-benarnya ketika saudara dan saya mungkin berada di luar, kita sedang berjalan, kita mungkin tidak sadar kita seorang diri,
Tuhan sedang mengirim ribuan malaikatnya ada di sekitar saudara dan saya, ada di samping kita, ada di sisi saudara dan saya, menghalau semua perkara-perkara jahat, menghalau semua serangan iblis, jebakan, jerat si iblis, bahkan roh-roh jahat yang mau mengganggu saudara dan saya. Bahkan mungkin ada yang sampai mengirim kekuatan-kekuatan jahat kepada saudara dan saya, tapi dalam nama Tuhan Yesus semuanya itu dipatahkan oleh kuasa Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk apa? Alkitab jelas mengatakan, menatang saudara dan saya di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Lagi-lagi berbicara tentang kuasa yang ada pada saudara dan saya. Engkau dan aku sudah diberi kuasa. Perkatakanlah itu, imani, hiduplah di dalamnya. Dan ketika saudara dan saya hidup dalam kuasa, Tuhan juga memberikan pasukan malaikatnya untuk menatang saudara dan saya, menjaga setiap kita. Saya teringat ada sebuah keluarga muda, mereka sedang di dalam mobil dalam perjalanan pulang di daerah Tangerang Selatan. Keluarga ini keluarga muda, suami istri masih muda, anaknya umur 1 tahun, mereka baru punya anak 1, anaknya laki-laki. Dan ketika dalam perjalanan mereka tidak pernah menyangka ya bahwa mereka akan menghadapi sebuah peristiwa yang sangat-sangat menggetarkan hati mereka, sangat-sangat membuat mereka awalnya panik dan takut tentunya sebagai manusia. Tapi bersyukur, mereka sangat bersyukur. Mereka bercerita bahwa benar kuasa Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui sarana kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan adalah sarana untuk apa? Agar rencana Tuhan, agar tujuan kehendak Tuhan digenapi dalam hidup setiap kita yang percaya. Apa tujuan Tuhan? Menyelamatkan saudara dan saya, memberkati hidup setiap kita. Karena mereka rajin, setiap hari mereka bersekutu, setiap hari mereka juga rajin mengurapi, yaitu tubuh mereka dengan minyak. Bahkan mobil mereka, rumah mereka diurapi dengan minyak urapan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sebuah mobil yang tidak tahu asalnya dari mana menghantam mobil mereka sampai berguling-guling. Singkat cerita, di dalam mobil yang terguling-guling itu, sang ibu, sang istri ini hanya berteriak, "Yesus, Yesus, tolong kami, Yesus, tolong kami." Dan mujizat Tuhan luar biasa dinyatakan. Mereka orang semua yang melihat, memfoto dan memvideo percaya bahwa mereka mungkin tidak diselamatkan atau tidak terselamatkan. Tapi karena kebaikan, kemurahan Tuhan, mereka keluar dari mobil dengan tidak kurang suatu apapun. Dan semua orang terheran-heran. Dan akhirnya mereka untuk memastikan kesehatan mereka datang ke rumah sakit, periksa kepada petugas medis profesional. Dan ada 3 petugas medis profesional yang mereka datangi. Dan semuanya terheran-heran melihat foto dan video kejadian yang mereka alami. Bahwa semua pendapat dari petugas medis profesional ini berkata, minimal patah tulang, minimal luka-luka. Tapi karena kebaikan Tuhan, karena kuasa Tuhan, melalui sarana kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, mereka tidak mengalami satu pun, tidak patah tulang, tidak ada luka, tidak ada sakit sedikit pun. Semua karena kebaikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya ketika saudara dan saya bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga saudara dan saya. Dan saya tutup dengan sebuah kesaksian ini, saudara, bahwa malaikat Tuhan juga adalah tanda saudara dan saya warga kerajaan sorga. Kita disertai, dijemput malaikat. Suatu hari ada seorang bapak yang sakit. Bapak ini berasal dari latar belakang bukan orang percaya, sama mungkin seperti saudara dan saya. Dia bukan seiman ya seperti mungkin saudara dan saya. Dia datang dari seberang dan dilayani oleh pendeta Pariaji dan didoakan, Tuhan beri mujizat, Tuhan tolong. Beliau berdoa, Tuhan tolong beri kesembuhan, beri mujizat Tuhan, agar ketika sembuh, mujizat terjadi, keluarganya yang mungkin belum percaya bisa juga diselamatkan. Dan ketika hari itu semua keluarga besarnya yang mereka bukan orang percaya sudah berkumpul ya di rumah sakit, di dalam ruangan itu. Dan singkat cerita, tiba-tiba ada kabar, ternyata bapak ini sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Dan ketika itu pendeta Pariaji bertanya kepada Tuhan, dalam hati berdoa, Tuhan kenapa ya Engkau tidak memberi kesembuhan? Kenapa Tuhan? Sayang sekali jiwa-jiwa yang lain itu, yang keluarganya sudah berkumpul. Kenapa tidak sembuh Tuhan? Hamba sudah berdoa dan lain-lain. Tapi ternyata saudara, pendeta Pariaji bertemu dengan salah satu beberapa orang kerabat dari keluarga Bapak ini. Dan keluarga beberapa orang dari keluarga Bapak ini yang sudah pulang ke rumah Bapak di sorga bersaksi bahwa beberapa saat ketika Bapak ini
pulang ke rumah Bapa di sorga, dia menutup matanya, mengembuskan nafas terakhir. Beberapa orang dari keluarga ini melihat malaikat, ribuan malaikat ada di atas, ada di langit-langit, ribuan malaikat. Dan roh Bapa ini, yaitu dijemput malaikat untuk terbang ke sorga pastinya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan hari itu Tuhan berbicara kepada hambanya, kepada pendeta Pariyaji dengan jelas dan berkata, Pariyaji, bahwa mujizat yang terbesar adalah ketika kita digandeng malaikat untuk terbang ke sorga. Dan hari itu serentak, puji Tuhan, ketika keluarganya melihat dan mendengar kesaksian yang sangat indah luar biasa. Dan keluarga itu mereka bertobat, mereka percaya kepada Tuhan Yesus, dan di sanalah mujizat Tuhan juga, keselamatan Tuhan juga dinyatakan bagi setiap orang percaya. Dan Pak Pariyaji mengetahui bahwa melalui kejadian itu dijemput malaikat untuk terbang ke sorga, menghadap Tuhan Yesus dengan sarana firman Tuhan, perjamuan kudus, minyak urapan, membuat orang juga bertobat, membuat orang diselamatkan. Mari kita percaya bahwa Tuhan juga memakai malaikat-malaikatnya untuk menjadi pertolongan buat saudara dan saya, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Jadilah kuat, jadilah setia, tetaplah percaya, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan pasti memberkati. Shalom.